Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayhaki MPD, guru IPA di SMP Negeri 3 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gerak benda. Materi ini sangat menarik karena gerak adalah sesuatu yang bisa kita amati di sekitar kita setiap hari. Jadi simak baik-baik ya. Di video ini, kita akan bahas beberapa konsep penting, mulai dari pengertian gerak, jarak dan perpindahan, gerak semu, kecepatan dan kelajuan, percepatan hingga gerak lurus. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu gerak. Pada gambar terlihat ada 3 titik, yaitu A, B, dan C, di mana titik C berada pada bola. Di sini bola diam terhadap titik A, B, dan C. Sekarang, coba perhatikan animasi berikut. Apakah bola bergerak? Nah, di sini terlihat bola bergerak terhadap titik A dan B dan diam terhadap titik C. Dalam ilmu fisika, suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan tertentu. Berarti, jika kita memandang titik A sebagai titik acuan, maka bola bergerak terhadap titik A, dan jika kita memandang titik B sebagai acuan, maka bola bergerak terhadap titik B, dan jika kita memandang titik C sebagai acuan, maka bola diam terhadap titik C. Jadi, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa gerak adalah perubahan posisi sebuah benda dari titik acuan. Titik acuan ini penting karena gerak selalu relatif. Artinya, suatu benda bisa terlihat bergerak atau diam tergantung dari sudut pandang kita. Berikutnya, kita akan coba lihat jarak dan perpindahan. Setelah memahami apa itu gerak, kita perlu tahu 2 konsep yang mirip tapi berbeda, yaitu jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat 3 buah titik, yaitu A, B, dan C, di mana panjang AB sama dengan 40 meter. Dan panjang BC sama dengan 30 meter. Sedangkan bola berada di titik A. Nah, ketika animasi kita jalankan, bola bergerak dari titik A ke titik B, terus ke titik C, dan kemudian kembali lagi dan berhenti di titik B. Berdasarkan animasi tersebut, berapakah jarak yang ditempuh bola? Kemudian, berapa pula perpindahan bola? Nah, di sini terlihat bahwa jarak yang ditempuh bola adalah AB tambah BC tambah CB. Sama dengan 40 meter tambah 30 meter tambah 30 meter. Sama dengan 100 meter. Sedangkan perpindahannya adalah AB tambah BC kurang CB sama dengan 40 meter tambah 30 meter kurang 30 meter, dan kita dapatkan hasilnya adalah 40 meter. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah
panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak lurus dari titik awal ke titik akhir. Misalnya, jika kamu berjalan mengelilingi taman dan kembali ke tempat semula, jarak kamu tempuh mungkin panjang, tapi perpindahanmu nol, karena kamu kembali ke posisi awal. Berikutnya kita lanjutkan dengan gerak semu. Kita pernah mendengar istilah gerak semu. Apa sebenarnya gerak semu? Nah, coba perhatikan pada cuplikan video. Apakah tokoh-tokoh terlihat bergerak? Berikutnya, apakah pohon-pohon kelihatan bergerak? Di sini sebenarnya tokoh dan pohon tidak bergerak atau diam, tapi yang bergerak adalah mobil. Nah, gerak semu terjadi ketika suatu benda terlihat bergerak, padahal sebenarnya benda tersebut diam. Contoh lainnya adalah pergerakan matahari dari timur ke barat. Matahari pada pagi hari terlihat di sebelah timur, dan kemudian pada sore hari sudah berada di barat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gerak semu terjadi karena titik acuan yang kita gunakan. Dalam contoh ini, titik acuan kita adalah diri kita sendiri, sehingga benda-benda tersebut terlihat bergerak. Nah, yang berikutnya kita lanjut dengan kecepatan dan kelajuan. Coba perhatikan pada cuplikan video berikut. Jika kedua anak tersebut menempuh jarak yang sama, anak manakah yang lebih cepat sampai? Tentu anak yang naik mobil, karena mobil jalannya lebih cepat dibandingkan sepeda. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan. Jadi, kecepatan adalah perubahan kedudukan sebuah benda tiap satuan waktu, atau perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu. Dapat kita rumuskan dengan persamaan V sama dengan delta X per delta T, di mana V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Kemudian delta X itu adalah perpindahan dengan satuannya meter. Di sini delta X itu nilainya adalah X2 dikurangi dengan X1. Ataupun posisi akhir dikurangi dengan posisi mula-mula. Dan berikutnya adalah delta T. Delta T ini adalah selang waktu, di mana satuannya adalah sekon. Nah, apa bedanya dengan kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Dapat kita rumuskan dengan persamaan V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. Kemudian S ini sama dengan jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Untuk lebih memahami tentang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, mari kita lihat contoh soal berikut. Seorang anak berjalan dari titik A ke titik B sejauh 10 meter. Kemudian balik lagi sejauh 4 meter ke titik C dalam waktu 10 sekon. Berapakah kecepatan dan kelajuan anak tersebut? Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Diketahui delta X sama dengan AB kurang BC sama dengan 10 meter kurang 4 meter sama dengan 6 meter. Berikutnya S sama dengan AB tambah BC sama dengan 10 meter tambah 4 meter sama dengan 14 meter. Di sini delta X ini adalah perpindahan, sedangkan S itu adalah jarak.
Dan yang berikutnya diketahui T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya di sini, yang pertama kecepatan dan yang kedua adalah kelajuan. Yang pertama kita lihat kecepatan. Kecepatan ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus V sama dengan delta X per delta T, yaitu perpindahan per waktu. Di sini diketahui delta X itu tadi 6 meter dan waktunya adalah 10 sekon. Jadi 6 per 10 itu sama dengan 0,6 meter per sekon. Yang berikutnya kita lihat kelajuan. Kelajuan dapat kita hitung dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Sini S-nya sama dengan 14 meter dan T-nya 10 sekon. Jadi kita peroleh 14 per 10 sama dengan 1,4 meter per sekon. Berdasarkan contoh soal tersebut, terlihat bahwa kecepatan itu tergantung pada arah gerak benda. Sedangkan kelajuan itu tergantung pada lintasan yang dilalui oleh benda. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan percepatan. Apa itu percepatan? Perhatikan animasi berikut. Pada animasi terlihat bahwa mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Beberapa saat kemudian kecepatannya bertambah menjadi 120 km per jam dan seterusnya. Kemudian kecepatannya diturunkan secara perlahan-lahan sampai mobil tersebut berhenti. Nah, di sini saat kecepatan mobil bertambah, mobil mengalami percepatan. Jadi berdasarkan animasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda tiap satuan waktu. Jika kecepatan sebuah benda bertambah dalam waktu tertentu, maka benda tersebut mengalami percepatan positif. Dan sebaliknya, jika kecepatan benda berkurang, benda tersebut mengalami percepatan negatif ataupun disebut juga dengan perlambatan. Nah, dapat kita rumuskan dengan persamaan A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1, di mana A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian delta V itu adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian delta T itu adalah perubahan waktu, satuannya sekon, kemudian V1 sama dengan kecepatan awal, adapun kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon, kemudian V2 kecepatan akhir, itu satuannya juga meter per sekon, dan berikutnya adalah T1, yaitu waktu awal, adapun waktu mula-mula, dan T2 itu adalah waktu akhir. Jadi waktu di sini memiliki satuannya sekon. Berikutnya gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Sekarang coba perhatikan gerak mobil pada animasi. Apakah mobil tersebut bergerak lurus? Nah, pada animasi terlihat mobil itu bergerak lurus. Jadi gerak yang demikian dikatakan dengan gerak lurus. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus adalah gerak sebuah benda pada lintasan yang lurus. Gerak lurus ini dapat kita bedakan dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan ataupun GLBB. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Sekarang coba perhatikan gerak mobil pada animasi. Bagaimanakah gerak mobil tersebut?
Apakah kecepatannya berubah? Pada animasi terlihat bahwa mobil bergerak dengan kecepatan tetap, sedangkan yang berubah di situ adalah jarak dan waktu. Gerak yang demikian disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, karena V-nya sama dengan konstan, maka percepatan benda sama dengan 0. Ini artinya benda tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, pada gerak lurus beraturan, bagaimanakah hubungan antara jarak dan waktu? Dan bagaimana pula hubungan antara kecepatan dan waktu? Untuk memahaminya, perhatikan grafik berikut. Pada grafik terlihat bahwa hubungan antara jarak dan waktu adalah berbanding lurus. Di sini grafiknya terlihat linear. Artinya, semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Sedangkan hubungan antara kecepatan dan waktu adalah setiap perubahan waktu kecepatannya selalu tetap ataupun tidak berubah. Jadi dari hubungan tersebut dapat kita rumuskan V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian S itu adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, pada gerak lurus, di sini kecepatan sama dengan kelajuan, karena benda di sini bergerak satu arah. Kemudian yang kedua, kita lihat gerak lurus berubah beraturan ataupun GLBB. Untuk lebih memahami tentang gerak lurus berubah beraturan, mari kita perhatikan gerak mobil pada animasi. Bagaimanakah gerak mobil tersebut? Apakah kecepatannya berubah? Pada animasi terlihat bahwa kecepatan mobil berubah secara beraturan. Selain itu, mobil juga mengalami perubahan posisi dan waktu. Nah, gerak yang demikian disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan kecepatannya berubah secara beraturan tiap satuan waktu. Nah, bagaimanakah hubungan antara jarak dan waktu? Dan bagaimana pula hubungan antara kecepatan dan waktu? Untuk memahaminya, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik, hubungan antara jarak dan waktu adalah tidak linear seperti pada gerak lurus beraturan. Di sini grafiknya berbentuk parabola. Artinya, jarak yang ditempuh benda sebanding dengan kuadrat waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Sedangkan hubungan antara kecepatan dengan waktu adalah linear atau sebanding. Artinya, kecepatan benda bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Nah, dari hubungan tersebut diperoleh persamaan S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Di mana S sama dengan jarak yang ditempuh, satuannya meter,
V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T adalah waktu, satuannya sekon. Dan A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut terlihat bahwa pada GLBB, jarak yang ditempuh oleh benda itu tidak hanya bergantung pada waktu saja, tetapi juga bergantung pada kecepatan awal dan percepatan benda. Nah, itulah konsep dasar gerak benda yang perlu kamu ketahui. Kita telah membahas pengertian gerak, jarak dan perpindahan, gerak semu, kecepatan dan kelajuan, percepatan, serta gerak lurus. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa lebih mudah mengamati dan menganalisis gerak di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.